Beberapa waktu lalu, ada sebuah kalimat dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, yang mengatakan, belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri, jangan ngutang. Kalimat sederhana, tapi sebenarnya maknanya dalam banget. Karena dalam prinsip utama pengaturan keuangan, pengeluaran itu harus lebih kecil dari pendapatan. Spend less than you earn. Masalahnya, utang digital, baik itu pay later atau pinjol, justru bikin kita ngelakuin hal sebaliknya. Kita dibujuk buat memaksakan diri membayar sesuatu melebihi pendapatan kita. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata kebiasaan ini makin dinormalisasi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari pengguna pay later yang meningkat 88% dalam kurun waktu 4 tahun. Menariknya, lonjakan pengguna utang digital ini ada di tengah kondisi ekonomi yang lagi lesu dan konsumsi rumah tangga yang makin menurun. Berdasarkan survei dari No Limit Indonesia, secara garis besar ada 2 alasan orang melakukan pinjaman online. Yang pertama, emang karena kebutuhan. Yang kedua, karena gaya hidup. Data ini ngasih gambaran kalau sekarang masyarakat seringkali terpaksa utang, baik itu pinjol atau pay later, yang bukan lagi buat kebutuhan sekunder atau tersier, tapi juga kebutuhan primer. Kita bisa rasain banget di mana gaji stagnan, sedangkan harga barang makin mahal. Tabungan warga Indonesia di bank juga makin menurun, jadi banyak warga Indonesia yang bukan cuman di fase makan tabungan, tapi juga udah di fase makan utang. Dalam jangka pendek, emang pinjol dan pay later ini bisa memenuhi kebutuhan dengan cara nyicil. Tapi dalam jangka panjang, tentu pengguna jadi nggak kerasa dan cicilannya makin membengkak. Padahal, pay later dan pinjaman online ini sebenarnya paradoks besar. Di awal kelihatan sebagai solusi keuangan, tapi sebenarnya buat jangka panjang, dia adalah jebakan finansial yang bikin kita harus bayar lebih banyak dan bikin masalah finansial kita makin rumit. Apalagi dengan proses penagihan yang sangat tidak etis, yang akhirnya berefek ke keuangan kita, hubungan dengan pasangan, orang sekitar, mental health, dan ke pekerjaan kita, karena akhir-akhir ini banyak perusahaan yang punya kebijakan bakal memecat karyawan yang terlibat pinjol karena mengganggu produktivitas kerja. Pay later dan pinjaman online adalah bom waktu yang harus banget kita hindarin. Ada sedikit perbedaan antara pinjol dan pay later, tapi sebenarnya mereka punya benang merah yang sama, yaitu sama-sama utang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa sekarang pay later dan pinjaman online jadi kebiasaan buruk buat setidaknya belasan juta orang Indonesia. Dan apa yang harus kita lakuin di tengah ekonomi yang sulit ini supaya kita nggak jadi korban berikutnya, utang digital baik itu pinjol atau pay later. Kita juga bakal bahas gimana pay later dan pinjol pada akhirnya bakal jadi bom waktu yang bisa beresiko buat pelakunya, termasuk ke keuangan, relasi dengan orang sekitar, dan mental health. So, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Per Juli 2025, total utang digital masyarakat Indonesia naik signifikan menembus 117,52 triliun. Dari angka itu, 84,66 triliun berasal dari pinjol dan 32,86 triliun berasal dari pay later. Di sisi lain, per Februari 2025, jumlah pengguna pay later melonjak 25,53% secara tahunan menjadi 17,26 juta. Dan mayoritas penggunanya adalah milenial, dan dari status pernikahannya, ternyata mayoritas pengguna pay later adalah mereka yang sudah berkeluarga. Lonjakan penggunaan utang digital justru terjadi di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah. Banyak masyarakat yang ngerasain langsung tekanan finansial, pendapatan yang nggak kunjung naik, harga-harga terus merangkak, tabungan juga makin terkuras. Akibatnya, nggak sedikit orang yang terpaksa pakai pinjol dan pay later buat memenuhi kebutuhan yang bukan lagi bersifat sekunder atau tersier, tapi juga primer atau kebutuhan pokok sehari-hari.
Sebuah survei yang dilakukan oleh No Limit Indonesia menggambarkan bahwa secara garis besar ada dua tipe orang pakai pinjaman online, yaitu karena terdesak kebutuhan dan karena keinginan. Untuk tipe karena kondisi terdesak ini biasanya karena mereka punya kebutuhan yang nggak bisa ditunda, kayak bayar sekolah anak sedangkan gaji belum turun, atau karena anggota keluarga yang sakit dan biaya kesehatan harus segera dilunasi. Belum lagi buat mereka yang generasi sandwich yang harus nanggung kebutuhan anggota keluarga yang lain. Realitanya, tipe pengguna terdesak ini banyak yang bayar listrik aja pakai pay later. Di titik itu, pay later dan pinjol kelihatan seperti penyelamat. Solusi cepat di saat semua pintu tertutup. Tapi, di balik kemudahannya, di sanalah awal dari jeratan baru yang mulai terbentuk. Tipe kedua adalah tipe orang yang pengen tampil keren di depan teman-temannya, tapi nggak ngukur kemampuan diri sendiri. Mereka itu haus validasi dari lingkungan sekitar karena pengen feed Instagram penuh gadget baru, outfit estetik, nongkrong di kafe mahal tanpa pertimbangin kesanggupan finansialnya. Mereka inilah orang-orang gaya elit, ekonomi sulit, yang nggak punya pendirian dan gampang banget dikomporin sama lingkungan sekitar. Selain dua alasan tadi, ada satu alasan lagi yang sangat berpengaruh secara signifikan, yaitu soal kemudahan akses. Utang pinjol dan pay later ini sangat diminati karena jauh lebih gampang dalam prosesnya daripada lembaga utang konvensional kayak bank dan lembaga simpan pinjam lainnya. Nggak perlu lagi nyiapin dokumen yang ribet kayak slip gaji, syarat minimal penghasilan, verifikasi bank, dan lain-lain. Semua serba digital dan terintegrasi terutama dengan e-commerce. Belum lagi iming-iming promo dan diskon yang sengaja dirancang buat narik pengguna baru. Dengan pay later, barang seharga Rp1 juta yang awalnya terasa berat tiba-tiba jadi terlihat ringan karena bisa dicicil 12 kali. Makanya nggak heran kalau pay later sekarang jadi metode pembayaran yang sangat populer buat transaksi e-commerce, beli tiket, bahkan pesan hotel. Pay later juga lebih mudah dalam aksesnya kalau dibandingin kartu kredit yang lebih complicated. Sementara pay later cukup pakai KTP dan prosesnya mudah. Bunganya pun bervariasi, ada yang 0-4% dan bisa dicicil sampai 12 bulan. Di Amerika, bahkan ada platform seperti Afim Holding Incorporation yang bisa kasih limit sampai ratusan juta rupiah. Inilah sebab masyarakat banyak terjebak pada solusi semu yang datengin masalah baru, dan ini kita akan bahas di chapter berikutnya. Satu hal yang harus kita selalu ingat adalah pinjol dan pay later adalah entitas bisnis yang mencari profit sebesar-besarnya dan seringkali juga akan menghalalkan segala cara. Jadi, segala bentuk kemudahan yang diberikan di awal, baik itu proses pendaftaran yang cepat, bunga 0%, diskon, ataupun cashback, adalah bagian dari strategi bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Utang digital ini terlihat membantu di awal, harga barang yang mahal terlihat murah karena bisa dicicil, tapi tanpa sadar, cicilan kecil yang tampak ringan itu akan menumpuk dari bulan ke bulan, dan saat jumlahnya udah melampaui kemampuan bayar, disitulah masalah baru dimulai. Ketika satu tagihan menumpuk di atas tagihan lain, ruang finansial makin sempit, tabungan terkikis, dan tekanan mental mulai terasa. Itulah kenapa fenomena ini disebut bom waktu finansial. Terlihat menenangkan di awal, tapi siap meledak kapan aja. Terlebih lagi, dalam proses penagihan, seringkali dilakukan dengan sangat tidak etis, kayak neror orang di sekitar kita, yang bikin kita malu banget, dan bikin orang terdekat kita jadi terganggu, yang akhirnya bisa berdampak ke hubungan sama orang sekitar termasuk ke pasangan dan keluarga. Akhir-akhir ini juga banyak perusahaan yang punya kebijakan buat memecat karyawan yang terlibat pinjol karena dianggap mengganggu produktivitas kerja. Memang betul bahwa sekarang ekonomi lagi sulit dan banyak warga Indonesia bukan lagi makan tabungan tapi makan utang, tapi sebisa mungkin kita harus balik lagi ke kaidah dasar pengaturan keuangan.
di mana penghasilan harus lebih besar dibanding pengeluaran. Jadi, kalau kita pengen keuangan kita tetap sehat, pilihannya cuma dua, yaitu memperbesar pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Teorinya sesimpel itu, walaupun prakteknya nggak simpel. Tapi inilah yang jadi tantangan kita. Buat merealisasikan itu, kita juga harus mulai perencanaan alokasi anggaran dan jangan lupa buat selalu mencatat pengeluaran dan pendapatan kita. Ini benar-benar hal yang sangat penting karena mencatat keuangan punya banyak manfaat penting. Mulai dari membantu memonitor kemana uang kita pergi, memudahkan bikin rencana keuangan yang realistis, mencegah belanja impulsif dan utang, dan bisa jadi dasar evaluasi pengeluaran tiap bulan, sampai ngasih rasa tenang dan khawatir karena kita tahu posisi keuangan kita sendiri. Intinya, mencatat keuangan bikin kita lebih sadar dan terkontrol dalam menggunakan uang. Kalau kita udah berusaha meminimalisir pengeluaran dan tetap gak cukup, ya mau gak mau kita harus nyari kerjaan sampingan. Dan di era digital ini, sebenarnya banyak kesempatan yang udah terbuka buat nyari berbagai kerjaan sampingan. Jadi, pada akhirnya, hidup tanpa ketergantungan pinjol dan paylater bakal bikin kita lebih tenang. Dengan mengatur keuangan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, serta berani mencari peluang tambahan penghasilan, kita sedang membangun pondasi keuangan kita untuk bisa bertahan hidup. Pada akhirnya, bukan cuma tentang besarnya penghasilan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola uang itu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.